Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Para peserta kajian hadis yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat bersua kembali di ruang Zoom dalam program kajian hadis. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Sekarang kita masuk pada bab al-muraqabah, itu bab yang kelima dari kitab ini, yaitu bab al-muraqabah. Muraqabah artinya pengawasan, ya, pengawasan dari Allah, bab pengawasan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Pada bab ini Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin menyebutkan beberapa ayat, yaitu dalam surah Asy-Syu'ara ayat 218 sampai 219 yang bunyinya alladzi yaraka hina taqum wa taqallubuka fis sajidin. Ya, dialah Allah yang melihat kamu ketika kamu berdiri di dalam sholat, wa taqallubuka fis sajidin, dan ketika engkau sujud bersama dengan orang-orang yang sujud. Ya, ini maksudnya Allah melihat kamu, ya Muhammad, ya, ketika engkau melaksanakan ibadah sholat, baik dalam keadaan berdiri ataupun dalam keadaan sujud, ya, bersama dengan orang-orang yang sujud. Ya, ikhwatal Islam azakallah, ya, kita langsung saja ya bahas penjelasannya. Ya, yang terpenting di sini Al-Imam An-Nawawi, penulis kitab Riyadhus Shalihin, menyebutkan beberapa ayat terkait bab ini tentang muraqabah, bab tentang pengawasan Allah terhadap hamba-hambanya. Jadi pada bab sebelumnya, pada bab yang keempat, ya, itu sudah kita selesaikan ya, yaitu bab tentang as-sidqu namanya, yaitu kejujuran atau sifat jujur. Itu sudah kita selesaikan ya, sudah kami bahas. Sekarang ini adalah pembahasan tentang muraqabah. Ya, muraqabah itu artinya pengawasan, ya, yaitu pengawasan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Ya, jadi Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam kitabnya ini menyebutkan bahwasanya muraqabah itu ada dua jenis. Ya, ada dua macam muraqabah atau dua bentuk muraqabah. Yang pertama adalah kita yang meyakini bahwasanya Allah itu yang mengawasi kita. Ya, kita meyakini, ya, bahwasanya kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, muraqabah jenis yang kedua atau bentuk yang kedua adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu, ya, mengawasi kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita. Ya.
Itu muraqabah yang kedua, ya, atau bentuk yang kedua. Ya, ini ikhwatul Islam, a'azakumullah. Ya, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kana Allahu 'ala kulli syai'in raqiba." Ya, Al-Ahzab ayat 52. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengawasi ya terhadap segala sesuatunya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengawasi terhadap segala sesuatunya. Ya, adapun bentuk muraqabah kita terhadap Allah yaitu kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui ya, kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui semua apa yang kita lakukan. Ya, kita harus yakin bahwasanya Allah itu Maha mengetahui apa yang semua yang kita lakukan. Ya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun keyakinan yang ada dalam hati kita, itu semuanya Allah Maha Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ya, itu bentuk muraqabah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubuka fis sajidin. Bertawakkallah kamu, berpasrah dirilah kamu kepada Allah yang Maha perkasa lagi Maha kasih sayang, yang Maha penyayang. Alladzi yaraka hina taqum, yaitu dialah Allah yang melihat kamu ya ketika kamu itu berdiri dalam salat, wa taqallubuka fis sajidin, ketika engkau sujud ya di dalam salat bersama dengan orang-orang yang sujud. Ya, ini dalil bahwasanya Allah itu mengetahui semua apa yang kita lakukan di dunia ini. Ya, ini ikhwatul Islam. Ya, jadi Allah melihat engkau ya Muhammad ketika engkau berdiri dan engkau sujud bersama dengan orang yang sujud, yaitu ketika engkau itu salat di malam hari. Ya, ya, ketika engkau salat di malam hari, yang mana ketika itu ya seseorang bangun di tengah malam, ya, di kegelapan malam, kemudian di tempat yang sepi, yang sunyi, tidak ada orang yang melihatnya, maka Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Ya, Maha melihat. Melihat orang tersebut yang sedang melaksanakan sholat di tempat yang sepi, yang tidak ada orang satupun yang melihatnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Ya, meskipun seseorang itu berada di tempat yang paling gelap sekali. Ya, sekalipun ya seseorang itu berada di tempat yang paling gelap sekali, yang paling jauh sekali, maka Allah Subhanahu wa taala melihat orang tersebut. Ya, ikhwatal Islam, a'azakallah. Jadi intinya ya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui, Maha mengawasi dimanapun kita berada. Ikhwatul Islam, a'azakallah. Di sini Allah menyebutkan yaitu ketika engkau berdiri dan ketika engkau sujud. Ya, Allah Maha melihat. Dialah Allah yang mengetahui ketika, dialah Allah yang melihat kamu ketika engkau berdiri dalam sholat dan ketika engkau sujud di dalam sholat. Di sini Allah sebutkan berdiri dan sujud. Iya, Allah sebutkan dulu berdiri baru sujud. Ini menunjukkan bahwasanya berdiri di dalam sholat itu lebih mulia dibandingkan sujud. Ya, disebabkan karena orang yang berdiri di dalam sholat itu membaca ayat-ayat
Allah Subhanahu wa taala, yaitu membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Sedangkan sujud, sedangkan sujud itu lebih utama dibandingkan berdiri dalam keadaan dalam bentuknya. Ya, jadi masing-masing ada keutamaannya ya. Masing-masing ada keunggulannya, ada kelebihannya. Kalau berdiri itu utama dari sisi ayat yang dibaca, ya karena ada ayat-ayat yang dibaca, ayat-ayat Al-Qur'an tentunya adalah lebih mulia dari karena ayat Al-Qur'an tentunya. Sedangkan sujud itu juga lebih mulia dibandingkan berdiri dari sisi apanya keadaannya. Kenapa? Karena ada hadis Nabi yang menyebutkan bahwasanya tempat yang sangat dekat antara hamba dengan Robnya adalah ketika sujud. Ya, ketika sujud. Ya, tempat yang sangat dekat keadaannya antara Allah dan hamba-Nya adalah ketika sujud. Ya. Oleh karena itulah sehingga dalam hadis ini Allah menyebutkan dua keadaan, yaitu dalam keadaan berdiri dan dalam keadaan sujud. Ya, karena dua tempat ini atau dua keadaan ini ya adalah dua keadaan yang sangat mulia dibandingkan dengan keadaan-keadaan yang lainnya pada saat sholat. Ya, jadi jelas ya. Ya. Ya, terkait tentang sujud tadi, ya adalah lebih utama dibandingkan berdiri dari segi keadaannya. Karena berdasarkan tadi hadis tadi yang saya bacakan, aqrabu ma yakunul abdu bin rabbihi wa huwa sajidun. Ya, tempat yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Makanya Nabi mengatakan maka hendaklah ia memperbanyak doa ketika sujud. Ya, jadi kita diperintahkan oleh Nabi untuk memperbanyak doa ketika sujud karena waktu itu atau keadaan itu sangat dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan disebutkan dalam hadis yang lain pada saat itu sangat diistijabah doa-doa kita. Sangat dikabulkan doa kita pada saat kita berdoa di dalam sujud kita itu. Oleh karena itu, hendaklah kita memperbanyak doa ketika sujud, kita bersungguh-sungguh berdoa ketika sujud, ya, meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat tentunya, ya, karena tempat itu pertama kita sangat dekat dengan Allah, yang kedua kata Nabi sangat diistijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, a'azzakumullah. Ya. Begitu juga bentuk merokobah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita ya meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mendengarkan segala ucapan kita. Ucapan yang kita ucapkan Allah Maha mendengar. Ya, bukan cuma sekedar Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Ya, Allah melihat apa yang Allah kerjakan, apa yang kita kerjakan, Allah Maha melihat. Tetapi juga Allah Maha mendengar apa yang kita ucapkan. Ya, Allah Maha mendengar atau Allah Maha mengetahui, ya, atau Maha mendengar apa yang kita ucapkan. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zukhruf ayat 80, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Ya, apakah mereka menyangka bahwasanya kami tidak mendengarkan ucapan-ucapan ucapan-ucapan lirih mereka dan bisikan-bisikan mereka? Ya, bal wa rusuluna ladaihim yaktubun. Bahkan rasul-rasul kami, utusan-utusan kami itu para malaikat, ya mencatat apa yang ada pada mereka. Ya, apa yang mereka ucapkan. Ya, jadi ada malaikat-malaikat yang mencatat tentu dengan izin Allah, ya mereka mencatat semua apa-apa yang kita ucapkan, baik yang
kita ucapkan secara bisik-bisik ataupun yang kita ucapkan secara pelan-pelan ya, atau dengan ucapan yang lirih, yang kecil ya, ucapan-ucapan yang suara yang kecil ya, itu didengar oleh Allah dan dicatat oleh para malaikatnya ya. Oleh karena itulah, maka siapa yang berbicara kebaikan ataupun keburukan ya, atau berbicara dengan suara yang keras atau suara yang kecil, makanya itu semua akan dicatat oleh para malaikatnya, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatul Islam, azakullah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Qaf, "Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Ya, tidaklah seseorang itu mengucapkan satu perkataan kecuali padanya ada malaikat yang mencatatnya. Ya, malaikat yang membersamainya dan mencatatnya. Jadi setiap kita ini ada malaikat ya yang membersamai kita dan yang mencatat apa yang kita ucapkan. Ya. Oleh karena itu, maka hendaklah kita untuk ya memperhatikan ucapan-ucapan kita, jangan sampai ucapan kita itu keluar ucapan-ucapan yang buruk yang dengannya kita akan dihisap nanti pada hari akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita mesti mengintrospeksi ucapan-ucapan kita, memfilter jangan sampai ada ucapan-ucapan kita itu yang menjadi artinya catatan keburukan nanti, yang mana Allah akan hisab nanti pada hari akhirat kelak. Ya. Hendaklah kita untuk senantiasa ya lisan kita ini mengucapkan kebenaran, mengucapkan perkara-perkara yang baik atau diam saja. Ya, karena begitulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Nabi bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik saja atau diam. Ya, jadi Nabi hanya memberikan kita dua opsi, yaitu opsi yang pertama berbicara kebaikan, kebenaran, ya, atau diam saja. Kalau tidak ada kebaikan yang kita ucapkan, kebenaran yang kita ucapkan, maka opsi yang kedua atau yang terakhir hanyalah diam saja. Ya, ini perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita betul-betul merasa beriman kepada Allah dan hari akhirat, ucapkan kebaikan atau kebenaran atau diam saja. Iya, karena kalau yang ketiganya itu ya pasti ucapan keburukan, kedustaan, ucapan dosa ataupun ucapan yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya, baik dunia ataupun akhirat, kan itu. Ya. Jadi kita hanya diberikan dua opsi saja. Ya. Bicara kebaikan yang ada manfaatnya, kebenaran, ya, atau diam saja. Ya, kalau tidak bisa berbicara kebaikan, kalau tidak bisa berbicara yang ada manfaatnya, maka opsi yang terakhir hanyalah diam saja. Ini ikhwat. Kenapa? Itu tadi, karena kalau kita berbicara keburukan, maka akan dicatat keburukan. Ya. Berbicara yang sia-sia juga, sebagian ulama mengatakan dicatat juga oleh malaikat. Ya, atau minimal waktu kita terbuang dengan hal-hal yang kesia-siaan dari ucapan kita itu. Makanya lebih baik diam saja. Ya. Ya, jadi diam itu juga merupakan satu ibadah juga. Karena apa? Kita diam untuk tidak berbicara keburukan. Ya, untuk menjaga lisan kita dari pembicaraan yang sia-sia atau pembicaraan yang ada unsur dosa di situ. Maka diam saja. Maka itu juga adalah kebaikan, karena perintah Nabi. Menjalankan perintah Nabi berarti akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Ya, nih. Kemudian hendaklah kita ya senantiasa merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan kita ya baik apa yang ada di hati kita ataupun apa yang ada di ucapan-ucapan suara yang pelan itu. Artinya ketika kita berbicara dengan ucapan-ucapan yang pelan itu juga kita berupaya untuk ya meyakini bahwasanya Allah itu Maha mendengar. Bahkan apa yang ada dalam hati kita, betikan-betikan hati kita, ucapan-ucapan hati kita yang ada dalam hati yang orang tidak mengetahui apa yang ada dalam hati kita karena kita belum ucapkan, itu Allah Maha mengetahui juga. Ya, jadi Allah Maha mengetahui bukan apa yang kita ucapkan secara keras, secara terang-terangan, bukan apa yang sekedar bisik-bisik atau suara-suara yang lirih, suara yang kecil, bahkan betikan-betikan hati, ya, ucapan-ucapan hati yang belum terdengar suaranya, yang belum digerakkan oleh bibir, itu Allah Maha mengetahui. Iya, Allah Maha mendengar, ya, subhanallah, ya, karena Allah Subhanahu wa taala ya Maha berkuasa atas segala-galanya. Ya. Oleh karena itulah maka hendaklah kita mengintrospeksi kita punya hati, jangan sampai hati kita di sini ada kesyirikan kepada Allah. Ya, ada bentuk-bentuk penyembahan selain kepada Allah. Namanya ibadah hati kita ini yang apa namanya? Yang menyimpang dari tauhid. Ya, misalnya kita berharap ya di dalam hati kita bukan selain kepada Allah ya atau selain kepada Allah misalnya kepada berhala-berhala ya kepada jin misalnya syaitan kita berharap meminta bantuan yang kita mana kita terbetik dalam hati-hati kita atau kita meminta lewat hati-hati kita meskipun kita tidak ucapkan itu Allah Maha mengetahui. Begitu juga dengan ria. Ya ria ini ya melaksanakan ibadah bukan tujuannya mencari ridho Allah, bukan karena Allah, tapi ria ini adalah melaksanakan ibadah semata-mata mencari pujian oleh manusia, ingin disebut-sebut namanya, ingin didengar apa yang dia lakukan, ingin agar orang melihat apa yang dia lakukan. Ini namanya perbuatan ria. Ria itu tempatnya di hati ya. Ya artinya dia melakukan ibadah itu ya lalu dia hadirkan dalam dalam hatinya itu adalah ingin dipuji, ya, ingin disebut-sebut, ingin didengar apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan. Itu nyari ria. Ini juga harus kita kontrol. Hati kita jangan sampai kita terjerumus dalam perbuatan ria, ya. Karena perbuatan ria itu ya akan menghanguskan apa yang kita lakukan, perbuatan kebaikan ibadah yang dilandasi, yang didasari dengan ria, maka itu tidak akan bernilai pahala, akan sia-sia. Ya. Kemudian bentuk-bentuk penyimpangan yang ada di dalam hati kita, penyimpangan-penyimpangan dalam hati kita, ya, maka itu juga harus kita bersihkan. Begitu juga apa namanya sifat iri dengki kita terhadap orang-orang beriman khususnya, ya itu juga harus kita bersihkan dalam hati kita. Begitu juga bentuk permusuhan, kebencian, ya, dan kecintaan kepada orang-orang kafir, loyalitas setia kepada orang-orang kafir itu juga harus kita eh, apa ya? Kita harus bersihkan dalam hati kita. Ya. Adapun tadi kebencian dan permusuhan terhadap orang-orang beriman, ya simpan dendam, balas dendam dan seterusnya kebencian yang ada dalam hati kita terhadap orang beriman itu juga harus kita bersihkan juga. Harus kita hilangkan dari penyakit-penyakit hati dalam hati kita itu. Termasuk juga cinta kepada orang-orang kafir, ya, atau loyalitas setia kepada mereka itu juga harus kita bersihkan. Kita hanya cinta kepada orang-orang beriman. Ya, kita setia kepada orang-orang yang beriman.
Ini intinya adalah apa-apa saja penyakit-penyakit hati yang atau hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang muncul dari hati-hati kita yang belum kita ucapkan, maka itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hendaklah membersihkan semua itu dari hati-hati kita, ya, penyakit-penyakit hati, ya, keyakinan-keyakinan yang buruk yang menyimpang, ya, dan hal-hal yang tidak disukai, yang tidak diridhoi oleh Allah, maka itu harus kita bersihkan semua dari diri kita, kita keluarkan. Kenapa? Karena itu semua diawasi oleh Allah. Allah Maha mengetahui. Ya, subhanallah. Ya, kita sebenarnya ini begitu banyak kita punya kesalahan-kesalahan, ya. Karena masih hati-hati kita ini, ya, masih banyak penyakit-penyakit hati dalam diri kita ini. Apatah lagi kalau sudah dibarengi dengan perbuatan-perbuatan. Oleh karena itu, hendaklah kita banyak-banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Kita banyak-banyak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Karena dengan beristighfar, mohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, memperbanyak zikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak menyebut-nyebut nama Allah, maka insyaallah penyakit-penyakit hati dalam diri kita ini bisa kita bersihkan. Ya, bisa kita bersihkan. Kita isi dengan zikrullah, kita isi dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak, ya, mengingat Allah, menyebut nama Allah, ya, melafazkan asma-asma Allah, nama-nama Allah, ayat-ayat Allah kita bacakan, maka inilah yang akan membersihkan diri-diri kita. Ya. Oleh karena itulah kata Syekh dalam kitab ini, maka hendaklah kita senantiasa mengontrol kita punya hati. Ya, senantiasa kita membimbing kita punya hati, mengarahkan kita punya hati ini. Jangan sampai hati kita larut digoda oleh setan, ya, oleh hawa nafsu kita. Maka kita perlu kendalikan. Iya. Ini ikhwatul Islam, azakullah. Ya, karena apa? Karena sekali lagi, ya, jangan kita menyangka bahwasanya Allah itu tidak mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Ini adalah persangkaan yang sangat-sangat keliru. Ya, justru kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui apa yang ada dalam hati-hati kita. Oleh karena itulah kata Syekh dalam kitab ini, sebelum kita berbicara, ya, maka kita luruskan dulu kita punya hati sebelum berbicara. Ya, karena mulut ini, lidah ini berbicara itu karena perintah dari hati kita. Ya, jadi hati itu kata ulama ibarat raja. Ya, ibarat raja. Adapun anggota tubuh yang lainnya, mata, lisan, telinga, kaki, tangan, dan seterusnya, itu hanyalah prajurit-prajurit yang melaksanakan perintah sang raja, kan begitu. Kalau raja memerintahkan, maka prajuritnya wajib menjalankannya, perintah sang raja. Sama juga dengan kita punya lisan, mata, telinga, kaki, tangan, dan seterusnya, itu adalah prajurit-prajurit, ya, bagi hati kita. Jadi hati kita ini, ya, pimpinannya, rajanya. Makanya agar jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang tidak benar, kata-kata yang sia-sia atau kata-kata yang dusta dan seterusnya, maka kita harus kontrol kita punya hati ini. Ya, kalau hati kita baik, maka insya Allah lisan kita akan baik. Iya, kalau hati kita baik, maka telinga kita akan menjadi baik, mata kita akan menjadi baik, dan seterusnya. Ya, oleh karena itu, sekali lagi, ya, maka hendaklah kita, ya, mengontrol hati-hati kita, membimbing, mengarahkan, ya, agar tatkala kita berbicara, maka kita bisa berbicara dengan pembicaraan yang benar, pembicaraan yang baik, pembicaraan yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Ya, di sini disebutkan dalam ayat Al-Qur'an dalam surat Qaf ayat 16, "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh." Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka. Jadi bisikan-bisikan hati, ucapan-ucapan hati itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ikhwatul Islam azakullah, semoga dengan ayat-ayat yang kami bacakan ya yang menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendengarkan, ya mengetahui apa yang diucapkan oleh apa dibisikkan oleh hati-hati kita atau apa yang diucapkan oleh lisan-lisan kita, baik terang-terangan ataupun suara lirih, suara kecil ataupun bisikan-bisikan hati, betikan-betikan hati, itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Syekh dalam kitabnya ini, maka hendaknya kita untuk senantiasa ya apa namanya ya senantiasa untuk meyakini bahwasanya kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala pada 3 keadaan. Baik dalam perbuatan kita, perkataan kita ataupun hati kita. Ya. Ini hal ini yang harus kita sadari bahwasanya perbuatan kita itu diketahui oleh Allah, diawasi oleh Allah. Begitu juga ucapan-ucapan kita juga diawasi, diketahui oleh Allah. Termasuk juga hati-hati kita. Ya, isi-isi hati kita juga diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi agar bagaimana muraqabatullah, pengawasan Allah terhadap kita itu, atau kita yang meyakini diawasi oleh Allah itu sempurna, betul-betul muraqabatullah betul-betul sempurna jika ini sempurna ketiga-tiganya ini, yaitu kita meyakini bahwasanya kita diawasi oleh Allah, perbuatan kita, kemudian perkataan kita, dan juga isi hati kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Pembahasan muraqabatullahnya cukup panjang juga ya. Belum lagi ayat-ayatnya belum selesai kami bacakan dan dijelaskan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Ya, di sini sudah ada yang bertanya. Ya, kita bacakan dulu ya pertanyaannya. Ya, di ruang Zoom ini. Ya, bisakah kita berzikir pagi petang sementara dalam keadaan tidak berwudu, atau membaca zikir sebelum tidur dalam posisi tidak ada wudu? Ya, sebenarnya sih hukum asalnya berzikir itu boleh-boleh saja dalam keadaan tidak berwudu. Ya, bahkan membaca Al-Qur'an pun juga boleh tidak berwudu. Ya. Jadi hukum asalnya berzikir itu boleh tidak berwudu. Hukum asalnya itu. Ya, berzikir boleh tidak berwudu, tapi ya untuk zikir petang ya sebaiknya ya. Kami mengatakan sebaiknya ya karena tidak ada juga dalil yang menunjukkan siapa yang berzikir pagi petang maka dia harus berwudu. Tidak ada juga dalil begitu yang kami ketahui. Ya, yang ada adalah bahwasanya Nabi itu berzikir pagi petang dalam keadaan beliau berwudu. Karena begitulah kebiasaan beliau. Beliau berzikir pagi petang itu setelah sholat subuh, setelah zikir zikir setelah sholat, lalu beliau lanjutkan dengan zikir pagi. Begitu juga setelah sholat asar, setelah beliau berzikir setelah sholat asar, lalu dilanjutkan dengan zikir petang namanya ya. Itu apa yang beliau lakukan, berarti beliau berzikir dalam keadaan berwudu. Ya, jadi hukum asalnya untuk zikir pagi petang ini maka sebaiknya dalam keadaan berwudu. Tetapi jika seandainya misalnya dalam kondisi-kondisi yang darurat misalnya ya sehingga tidak sempat berwudu, maka insya Allah tidak mengapa. Ya, tidak mengapa karena tidak ada syarat
yang menunjukkan dari Al-Quran ataupun Sunnah yang menunjukkan bahwasanya zikir pagi petang itu harus berwudu, tidak juga syaratnya itu. Iya, tidak juga larangan untuk berzikir dalam keadaan tidak berwudu, tidak ada juga larangannya. Ya, tapi sekali lagi sebaiknya kalau kita dalam keadaan berwudu sedapat mungkin. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah membaca zikir sebelum tidur dalam posisi tidak ada wudu. Iya boleh, seperti yang saya katakan tadi. Iya, sebelum tidur kita berzikir dulu, ya, atau kita membaca Al-Quran dulu misalnya, ya, itu boleh saja tidak dalam keadaan tidak berwudu, boleh-boleh saja, sebagaimana tadi saya katakan. Iya, karena Nabi itu disebutkan dalam hadis Nabi, bahwasanya Nabi itu senantiasa berzikir dalam keadaan apapun. Ya, bahkan beliau senantiasa membaca Al-Quran. Kan zikir itu kan, Al-Quran juga zikir. Bahkan zikir yang paling abdur adalah Al-Quran. Karena Al-Quran ini ayat-ayat Allah. Jadi membaca Al-Quran juga zikir sebenarnya ya. Bahkan itu zikir yang paling yang semulia zikir adalah baca Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah firman Allah. Iya, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Disebutkan dalam hadis Nabi bahwasanya Nabi itu senantiasa berzikir. Ya, dalam keadaan apapun, bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, beliau itu senantiasa membaca Al-Quran dalam keadaan apapun kecuali dalam keadaan junub. Ya, kalau junub beliau tidak membaca Al-Quran. Jadi berdasarkan dari kedua hadis ini menunjukkan bahwasanya boleh saja seseorang itu berzikir sebelum tidur dalam posisi tidak ada wudhu, boleh-boleh saja. Tapi sekali lagi sebaiknya kalau dalam keadaan wudhu, karena begitu yang Nabi contohkan kepada kita, yaitu apa, kita artinya dianjurkan ya, meskipun hukumnya tidak wajib tetapi disunnahkan bagi kita untuk berwudhu sebelum tidur. Ya, sebelum kita ke tempat tidur kita di malam hari, maka kita dianjurkan, disunnahkan untuk berwudhu terlebih dahulu, baru kita mendatangi kita punya tempat tidur, lalu kita berzikir, ya, atau membaca Al-Quran, lalu kita tidur. Ya, jadi di sini disunnahkan ya, hukumnya sunnah saja, bukanlah wajib. Tapi sebaiknya dilakukan karena di dalam sunnah itu ada kebaikan, dalam sunnah itu ada pahala yang kita dapatkan. Ya demikian. Ya silakan kalau ada yang mau bertanya secara langsung, dipersilakan. Ada yang mau bertanya, silakan. Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan bisa dipahami semua apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah, bukan lagi merasa, tapi kita yakin kita sedang diawasi oleh Allah, dimanapun kita berada, perbuatan kita diawasi oleh Allah, baik sembunyi, terang-terangan, perkataan kita juga diawasi oleh Allah, perkataan yang terang-terangan, perkataan yang lirih, yang kecil suara kita, bisik-bisik, bahkan betikan-betikan hati, ucapan-ucapan hati yang belum diucapkan oleh lisan, yang masih ada dalam hati, itu juga Allah Maha mengetahuinya. Ya, ya, ini juga yang harus kita senantiasa ya meyakini bahwasanya kita sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Ya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kekhilafan dan kesalahan dari kami ataupun dari kebodohan kami ataupun godaan syaitan yang terkutuk atau hawa nafsu kami mohon ampun kepada Allah dan kami mohon maaf kepada para peserta semuanya. Insyaallah kita akan bertemu lagi di pekan depan dalam kajian yang sama, yaitu kajian hadis. Demikianlah, barakallahu fikum, ila liqa, ma'assalama, naqtatim bidu'a kafaratil majlis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.